Para sahabat, dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering berujar tentang good governance, mulai dari ruang di Senayan, di DPR RI maupun di markas PBB. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo itu menggunakan konsep negara hadir itu sebagai jargon, sebagai kata kunci, dan sebagai platform. Belakangan Presiden Joko Widodo juga berbicara bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret negara hadir. Ini negara hadir ini akan saya bahas, bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu juga sering berbicara negara hadir. Bahkan sebelum beliau menjadi gubernur, ketika menjadi anggota DPR, Ganjar Pranowo juga sering berbicara tentang negara hadir. Ini saya ingin mengajak, ingin menantang terutama ilmu pemerintahan untuk mengelaborasi negara hadir ini dan dikaitkan dengan pelayanan publik. Program studi ilmu pemerintahan di Republik ini itu punya satu mata kuliah. Judulnya Pelayanan Sektor Publik. Saya tidak ngerti isinya apa, saya tidak pernah membuka, dan saya juga sering menyampaikan kritik. Kenapa harus pelayanan sektor publik? Karena sektor publik itu, kata sektor publik itu termasuk sesat pikir. Ya, nanti saya akan bahas juga berbagai cara pandang yang sesat pikir atau salah kaprah dalam memahami pemerintah. Salah satunya ya kosakata sektor publik gitu. Dan saya yakin mata kuliah pelayanan sektor publik itu tidak mengkaitkan dengan negara hadir. Nah ini kan penting ini, ya, negara hadir ini kita elaborasi karena saya juga melihat jarang kok, meskipun ini disampaikan Presiden, tapi para menterinya, para pembantunya kan tidak berbicara negara hadir ya. Meskipun Menteri PU misalnya itu bisa melayani Presiden dengan sangat baik, dengan sangat loyal, dan beliau adalah sosok yang bekerja menghadirkan negara, paling tidak dengan pekerjaan utamanya di sektor pekerjaan umum, entah membangun jalan atau membangun waduk. Yang terakhir waduk di Pacitan itu saya kira juga termasuk sebagai negara hadir. Pertanyaannya adalah mengapa negara hadir itu muncul? Apakah negara selama ini tidak hadir? Atau hadirnya keliru? Kan kita ini sebenarnya serba negara. Republik Indonesia ini serba negara. Ada ibu negara, ada kepala negara, ada hutan negara, ada tanah milik negara, ada banyak banget lah. Kepolisian negara Republik Indonesia, NKRI, harga mati, banyak banget. Yang namanya kosakata negara itu biasa disampaikan oleh para pihak. Tapi mengapa Presiden itu memunculkan kosakata negara hadir? Satu. Yang kedua, siapa yang menghadirkan negara? Pemerintah atau negara itu sendiri atau masyarakat atau bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana negara itu hadir? Baik kita melihat fakta yang selama ini sudah terjadi dan sekaligus juga bagaimana idealisme, bagaimana seharusnya negara itu hadir. Saya akan membahas satu persatu. Pertama dari konsep mengapa. Ya. Mengapa negara itu perlu dihadirkan? Ya, saya melihat selama ini memang tidak duduk. Bukan berarti negara tidak hadir. Tapi ada sisi yang di mana negara itu hadir itu secara keliru. Yang seharusnya hadir tapi tidak hadir. Yang tidak hadir malah hadir.
Yang tidak hadir malah hadir itu misalnya dulu ada banyak kritik dari para ilmuwan. Negara melakukan kekerasan, melakukan terorisme, melakukan koersi terhadap misalnya misalnya para aktivis atau para petani misalnya. Nah itu artinya negara dalam hal ini secara konkret disebut sebagai aparat negara itu menjadi alat, entah alatnya modal atau alatnya penguasa. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan politik itu direpresi atau dikoersi gitu. Nah ini namanya negara hadir tidak benar atau negara hadir secara keliru gitu. Sementara yang sebenarnya hadir tapi tidak hadir itu ya banyak. Misalnya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan atau bahkan merongrong negara misalnya. Ya. Jadi ini malah istilahnya tidak hadir, atau kalau masyarakat mengatakan oh ini pemerintah tidak tegas, seharusnya negara ini tegas nih, menindak tegas terhadap para pihak yang merugikan, melakukan kekerasan dan sebagainya. Jadi ya itu banyaklah ceritanya, cerita kayak gitu. Saya kira Anda tahu konteksnya. Ya, saya berbicara tentang ini gitu. Sebaliknya pelayanan publik malah kurang. Itu yang selalu ditekankan oleh Presiden. Mulai dari pelayanan di bidang civil service ya, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sebagainya ya. Itu jarang, apalagi di 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Jadi mereka tidak menjadi warga yang sepenuhnya karena negara tidak hadir. Saya kira termasuk juga desa. Jadi orang-orang desa itu belum betul-betul menjadi warga negara yang negara hadir itu. Ya, jadi mereka untuk menjadi warga negara itu harus urbanisasi, harus ke kota. Jadi saya memahami urbanisasi ini sebagai salah satu bentuk pencarian kewargaan bagi orang desa. Nanti suatu saat ini akan saya bahas secara khusus gitu. Ada daerah-daerah kepulauan, ya termasuk kemarin mahasiswa saya, Zagen Sadrak itu berbicara ya di sebuah kepulauan di Maluku. Jadi ada layanan yang tidak bisa terdeliver dengan baik, tapi sekaligus juga ada akses yang sulit ya, baik itu yang civil service maupun yang civic service. Yang civil service itu betul-betul menjadi hak warga. Yang civic service itu merupakan keperluan negara. Misalnya urusan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, paspor, ya layanan-layanan administrasi. Ya. Itu ada kesulitan baik dari sisi deliver maupun dari sisi akses itu. Nah, lalu pertanyaan, mengapa ini terjadi? Ya kalau memang kadang-kadang kalau kita pakai paradigma rentang kendali, ya. Karena rentang kendali itu jauh, akhirnya kan pertimbangnya efisiensi dan efektivitas. Kalau tidak efisien ya sering tidak dilakukan. Sehingga ini kan kita harus sering mengkritik ini. Kalau negara itu mengutamakan paradigma efisiensi, maka pasti akan ada yang tercecer. Ada yang 3T ya, yang tadi yang terluar, terjauh, bukan terjauh ya, tertinggal atau terdepan itu pasti tidak akan terlayani dengan baik. Jadi delivery-nya akan susah gitu. Nah, apalagi akses. Nah, saya kira juga ada yang lain ya, yang sering disoroti Presiden itu soal izin. Izin ini maknanya begini ya, ini kan kalau kita lihat dari pengertian public interest, kepentingan publik.
Ya biasa, orang itu izin itu hal yang biasa. Orang mendirikan bangunan, orang mendirikan usaha. Artinya mereka punya hak untuk mendirikan usaha atau mendirikan bangunan. Tetapi yang penting bahwa orang itu tidak merugikan pihak lain. Misalnya mendirikan bangunan tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan tetangganya, tidak punya dampak sosial gitu. Sehingga lalu dalam izin itu lalu ada analisis dampak lingkungan dan dampak sosial gitu. Meskipun demikian ada banyak proyek-proyek ya yang itu entah untuk negara atau untuk korporasi besar itu, ya itu bisa dimainkan. Sehingga mengapa ada perlawanan. Di Jogja banyak sekali bikin izinnya sudah keluar, izin mendirikan apartemen, tetapi ditolak oleh warga. Nah ini jadi masalah gitu. Jadi maknanya begitu ya, setiap orang punya hak ya, punya hak untuk maju, meraih kesempatan gitu, tapi jangan sampai merugikan pihak lain, sehingga negara hadir dengan izin. Maknanya di situ, sehingga ada keseimbangan antara kepentingan privat sama kepentingan publik gitu. Tetapi kita kehilangan hakikat itu. Hakikatnya di mana? Kehilangannya di mana? Karena yang namanya izin itu pakai prosedur yang luar biasa, yang panjang lebar. Itu namanya birokrasi, birokratisasi. Jadi bukan public interest, bukan kepentingan publik. Sehingga ini yang terus menerus disoroti oleh Presiden adalah izin ya, berbagai izin yang begitu rumit, tidak ada keadilan, tidak ada kepastian, tidak ada kemanfaatan, dan tidak ada yang satu lagi itu kemudahan. Sehingga harus banyak dipotong. Nah, kemudian cara memotongnya akhirnya semuanya dihilangkan, yang penting hanya kepastian sama kemudahan. Karena saking ruwetnya minta ampun itu. Dan dari keruwetan izin ini itu bukan untuk public interest itu, tetapi itu untuk rente. Perburuan rente. Ya rente itu antara lain pungli lah ya. Ada mafia di sana. Pokoknya yang mengerikan itulah. Nah, oleh karena itu ini lalu bisa juga disebut sebagai negara tidak hadir. Tidak hadir untuk memberikan proteksi dan pelayanan terhadap interest publik, terhadap kepentingan publik, atau terhadap kepentingan ini ya, pribadi-pribadi yang mau mengembangkan usaha atau mau apa gitu, mau mendirikan bangunan tapi ada hambatan. Jadi sampai sekarang memang kalau orang mau usaha itu akan selalu menghadapi nanti izinnya bagaimana ya. Udah popi duluan gitu. Udah ngeri duluan kalau berhadapan dengan birokrasi ya. Apalagi nanti kalau sudah berhadapan dengan meja di pingpong sana, pingpong sini. Udah zamannya udah elektronik, tapi KTP harus fotokopi keluar lagi. Ini kan sinting juga ini. KTP elektronik kok masih di fotokopi gitu. Ya kan seharusnya punya card reader atau apalah. Ya harus punya teknologi yang sesuai dengan itu sehingga tidak di fotokopi lagi. Gitu. Sehingga kalau ini ada data di elektronik itu, semuanya kan udah ada dimasuk di dalamnya. Kalau di fotokopi kan lalu apa bedanya KTP sekarang dengan KTP kuning zaman dulu gitu. Ya, sampai seperti KTP saya ini sampai lusuh gitu ya. Sampai luntur karena udah bolak-balik di mana-mana di fotokopi. Ya ini namanya bukan elektronik, ini KTP manual atau KTP plastik saja, bukan KTP elektronik. Nah ini yang tidak duduk gitu. Jadi artinya ya seperti dulu konsep dulu ada banyak label buruk yang diberikan pada negara. Ya misalnya state qua state ya, negara untuk negara hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk warga. Padahal kalau kita belajar pada teori
belajar pada konstitusi bahwa negara dibuat itu untuk kepentingan warga, ya, kepentingan republik. Republik itu apa? Republik itu ya rakyat sama warga. Nah ini di situ ada banyak cerita, baik entah pelayanan publik yang dua sisi tadi, tapi ada juga kalau untuk demi pembangunan, wah itu luar biasa. Negara hadir itu terlalu berlebihan. Ya, jadi dalam literatur dikenal dengan konsep developmental state. Developmental state itu ya sebenarnya hampir sama sih kalau dibaca secara negatif dengan perspektif Marxian itu di sana dikatakan bahwa negara itu ya itu komprador ya, semacam panitia kecil untuk memfasilitasi rakyat jelita atau kaum borjuis yang mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya, dan pada sisi lain itu melakukan eksploitasi, dominasi, penindasan terhadap rakyat jelata atau proletar itu. Itu titik ekstrimnya. Jadi negara developmental itu negara yang betul-betul aktif, baik dirinya sendiri maupun memfasilitasi korporasi untuk tumbuh dalam rangka ya itu tadi, untuk pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu namanya developmental state. Jadi dalam rangka untuk menghasilkan pundi-pundi, wah itu luar biasa. Dan itu kepentingan untuk pertumbuhan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi itu memang harus ditempuh dengan stabilitas politik. Stabilitas politik itu antara lain ya buruhnya tidak ribut, petaninya tidak ribut, kalau membutuhkan tanah dan sebagainya tidak ada keributan, sehingga ini kan diciptakan order gitu ya. Jadi bagaimana pendekatan keamanan itu ya untuk menghalau buruh, untuk menghalau petani atau untuk menghalau rakyat jelata itu dibutuhkan ya. Jadi kalau politiknya stabil maka pertumbuhannya itu akan hadir. Itu namanya negara developmental ya, atau negara pembangunan. Dengan demikian negara itu mengabdi pada dirinya sendiri, negara mengabdi pada pembangunan gitu, dan yang warga itu nanti dulu gitu, yang masyarakat nanti dulu gitu ya. Yang masyarakat sipil yang melakukan banyak kritik di masa lalu memang harus dibatasi gitu. Selain juga ada itu ya ini kanalisasi kepentingan, perwakilan kepentingan yang kemudian dalam literatur disebut sebagai korporatisme. Dulu buruh ya satu organisasi, wartawan satu organisasi, semuanya satu organisasi supaya pengendaliannya gampang. Dan pada sisi lain ini juga menjadi tangga kekuasaan bagi para elit organisasi itu. Ada persatuan wartawan yang jadi menteri misalnya gitu ya. Ada yang di organisasi itu ya jadi ya pokoknya nanti karir politik mereka itu. Ya ini namanya korporatisme ya. Korporatisme itu ya itu memang sama dengan kepentingan itu. Kepentingan state qua state. Negara itu untuk negara, bukan untuk warga, bukan untuk masyarakatnya. Jadi ini yang istilahnya konteks ya. Jadi mengapa negara itu harus dihadirkan tadi ya. Tentu apa yang saya omongkan mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi Presiden kan selalu menekankan pada aspek pelayanan publik. Ya, itu pelayanan publik. Ada yang lain lagi, yang ini sampai sekarang belum terurus dengan baik. Proteksi, ya, memproteksi ya itu tadi pelaku-pelaku ekonomi misalnya. Ini contoh saja ya. Pelaku ekonomi menghadapi rentenir, menghadapi tengkulak, menghadapi birokrasi. Ini justru negara itu menjadi hambatan bagi mereka. Negara bukan melakukan proteksi terhadap orang-orang kecil yang pengen meraih kesempatan, tapi malah justru menciptakan hambatan. Gitu ya. Karena memang
negara itu bisa juga dilihat sebagai entitas yang gede begitu, tetapi secara real itu ya negara itu ya birokrasi, baik aparat sipil negara, ya Polri, ya tentara. Nanti lebih kecil lagi ada oknum, ya. Oknumnya banyak banget, dan oknum ini nanti ada yang bermain di rente, perburuan rente, atau mereka melindungi cukong-cukong, atau mereka menjadi mafia perizinan tambang misalnya. Wah, itu serem itu ceritanya luar biasa, ya. Dan saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini karena orang udah banyak tahu. Pokoknya kalau urusan mengakses sumber daya alam yang gede-gede yang mendatangkan uang itu pasti ada mafianya, ya. Mafianya siapa? Ya orang-orang yang di dalam negara itu, gitu. Ya, sehingga ini negara dalam konteks yang ideal tidak hadir, tidak ya bolehlah yang korporasi itu dikanalisasi, tapi yang kecil-kecil kan tidak gitu. Kemudian juga yang sisi lain, kalau ini sudah besar begitu, lalu ya negara ini kan memfasilitasi untuk entah itu mengambil tanah, menggusur tanah atau apa ya, sehingga kawan-kawan di para aktivis reforma agraria itu udah menunjukkan banyak konflik agraria di mana-mana ya, antara segitiga itu ya, antara masyarakat setempat termasuk masyarakat adat, korporasi sama negara. Nah itu terjadi antara lain juga karena negara itu memfasilitasi korporasi itu untuk investasi gitu. Nah ini tidak diciptakan satu situasi yang seimbang dan adil. Negara dibuatkan untuk menciptakan keseimbangan sama keadilan, ya. Tapi kan enggak ini ya, di mana-mana terjadi sengketa atau konflik agraria, gitu. Ya. Ada yang terlewat soal hubungan antara negara dan desa juga tidak duduk. Pertama, ketika negara mau menjangkau warga, itu tidak hadir secara baik dan tuntas, tapi malah memperalat desa. Contohnya, misalnya begini, negara ngasih uang dana desa kepada desa untuk ngurus warga. Ya nggak cukup, uangnya nggak akan cukup. Jadi seakan-akan kalau negara hadir memberikan uang pada desa, itu nanti kepentingan warga bisa diurus oleh desa dengan baik. Kepentingan warga itu ya banyak ya, ada urusan stunting, ada urusan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah itu diserahkan atau negara memperalat desa, itu tidak akan cukup. Ya, jadi kalau negara mau mengurus warga ya jangan memperalat desa lah, atau jangan menggunakan desa itu sebagai batu loncatan dan mengurus warga dengan bikin kelompok-kelompok itu. Nah, ini juga tidak tepat karena kelompok itu nanti akan menimbulkan masalah dengan desa. Yang kedua itu negara malah intervensi, melakukan imposisi terhadap kepentingan masyarakat setempat yang seharusnya menjadi otoritas desa. Jadi otoritas desa itu yang paling penting, yang paling utama adalah kepentingan masyarakat setempat. Ini terutama terkait dengan aspek lingkungan, sumber daya alam, ekonomi gitu. Ini malah dicampur tangani gitu. Terlalu jauh. Jadi ini udah salah kaprah, udah sesat pikir banget. Ya. Seharusnya hadir untuk kepentingan warga, tapi malah nggak hadir di sana. Yang dihadirkan desa. Sebaliknya, yang seharusnya tidak hadir untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, tapi malah hadir. Ya. Sehingga yang terjadi kan salah kaprah.
Akhirnya negara itu lebih banyak mengatur desa daripada mengurus desa. Negara memberikan distribusi dana desa kepada desa, tetapi diikuti teknokratisasi, birokratisasi. Itu sudah bolak-balik saya omongkan. Itu namanya tidak duduk. Ya. Nah itu ya, jadi ini ada banyak sisi lah. Pokoknya intinya mengapa gagasan negara hadir diwujudkan, direpresentasikan atau ditonjolkan itu karena itu tadi tidak duduk. Nah pertanyaan berikutnya adalah apa dan bagaimana seharusnya negara hadir? Ya, ini terkait dengan ya kita ngomong hakikat. Itu tidak bisa dijawab dengan pelayanan sektor publik. Nanti konkret ya, pelayanan publik itu konkret, tetapi kita harus duduk dulu. Jadi pada intinya ya negara dibuat itu kan untuk warga, untuk orang banyak. Ini tidak mempersoalkan apakah demokrasi atau autokrasi. Jadi nanti persoalan autokrasi dan demokrasi itu pada ranah pemerintah, bukan pada ranah negara. Ya memang ada sisi misalnya menjamin kewargaan itu kan menjamin kebebasan sampai keadilan. Jadi setiap warga, setiap orang itu dilindungi, dijamin haknya. Kalau ada para pihak merampas hak orang, maka negara hadir. Pernah saya sampaikan bahwa hakikat kita bernegara itu pada umumnya ya dua ya, law and order dan satu welfare. Law and order, hukum dan tertib. Tertib itu ya aman, damai, stabil gitu ya. Tidak ada gejolak, tidak ada kejahatan, tidak ada gangguan keamanan. Jadi orang itu merasa aman dan nyaman. Sehingga lalu dibentuk polisi, tentara gitu. Itu maknanya untuk law and order ya, bukan order and law. Balik. Kalau order and law itu ya yang penting itu tertib. Tapi saya saja mengabaikan hakikat hukum. Hukum itu kan intinya adalah kehendak politik, kanalisasi kehendak politik, dan yang kedua untuk menjamin keadilan. Kalau order itu ya zaman Orde Baru itu, order and law itu. Jadi hukumnya, konstitusinya ditabrak. Yang penting order dengan cara bikin stabilitas, nanti kehendak politik rakyat itu ditindas. Ya, sehingga yang kehendak politik rakyat itu tidak disalurkan lewat hukum. Gitu. Ya, jadi ini order and law dan law and order ya. Intinya ya kayak lampu bangjo itu loh, lampu traffic light itu namanya law and order. Hukumnya jalan. Setiap orang punya hak melewati perempatan atau persimpangan jalan itu. Diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kekacauan, maka ada lampu merahnya. Diatur sedemikian rupa, tapi intinya setiap orang punya hak untuk menggunakan jalan. Ya, itu sebenarnya terkait juga dengan demokrasi, terutama pemerintahan untuk rakyat. Meskipun itu tidak bisa disebut sebagai pemerintahan dari rakyat atau oleh rakyat, tapi paling tidak itu pemerintahan untuk rakyat. Jadi disalurkan ya, hak untuk memberikan bangunan, hak untuk menggunakan jalan, hak untuk memiliki kekayaan, hak untuk meraih pendidikan yang bagus, hak untuk bekerja dan sebagainya itu disalurkan. Tetapi diatur supaya penggunaan hak itu tidak merugikan orang lain, itu yang disebut dengan public interest. Ya, jadi supaya private interest itu tidak merugikan public interest. Itu namanya law and order. Ya.
Memang ada lagi yang namanya ini ya, order but not law. Itu ada di kalimat itu ada di film Quick and the Dead yang dibintangi oleh Gene Hackman dan Sharon Stone maupun Leonardo DiCaprio yang masih imut-imut itu tahun 95 kalau nggak salah film itu. Itu cerita tentang koboi ya pada tahun 1800-an di Amerika. Tumbuhnya small town kota kecil itu lalu dikuasai oleh bandit-bandit itu, oleh koboi-koboi itu. Dan di sana juga ada sheriff ya, polisi-polisi itu ya. Nah biasanya si mafia atau si orang-orang kuat koboi itu yang dimainkan oleh Gene Hackman itu dia menguasai. Dia bilang bahwa saya yang menjamin order ketertiban di kota ini. Ya, semuanya orang takut sama saya. Jadi dia bilang order but not law. Jadi tidak ada hukumnya. Hukumnya ya dia itu nggak baik gitu ya. Jadi artinya ya yang betul adalah law and order, hukum dan ketertiban, bukan ketertiban dan hukum, apalagi ketertiban tanpa hukum. Ya. Jadi sekali lagi hukum itu adalah kanalisasi kehendak politik dan yang kedua keadilan. Ya. Sehingga kalau kita bicara hukum itu kan ada Dewi yang pakai itu loh, namanya lupa saya nama dewinya ya, itu simbol keadilan ya. Yang satu tangan memegang pedang, yang satu tangan memegang timbangan ya. Timbangan untuk keadilan, yang ini pedang itu untuk apa? Untuk menghabisi orang-orang atau para pihak yang merugikan orang lain dengan cara kejahatan dan sebagainya. Itu adil ya. Jadi kalau misalnya ada gerombolan orang yang merampas hak orang lain gitu ya, atau yang kecil-kecil ya itu menabrak lampu merah itu namanya ya, nabrak lampu merah itu namanya melanggar hukum. Jadi pedang ini digunakan untuk membabat ya, itu para pelanggar hukum ya, atau melanggar keadilan atau melanggar hak orang lain gitu ya. Jadi hukum itu negara adalah hukum, apalagi kalau kita belajar pengalaman di Eropa Barat itu ya negara adalah hukum adalah negara. Jadi semua kehendak negara itu disalurkan dengan hukum, dan hukum itu ketika berjalan itulah negara hadir dengan cara law and order itu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan fungsi negara itu welfare. Welfare ini yang paling penting adalah pelayanan. Jadi pelayanan publik itu yang paling penting ya. Jadi melayani ya pelayanan ini itu nanti ada hubungan timbal balik antara negara dan warga. Ada hak dan kewajiban warga. Ada kewajiban warga yang paling penting itu kan membayar pajak. Itu negara yang sehat, yang kuat itu kalau mengandalkan pajak warga itu sebagai pendapatan. Nah, atas itu lalu negara itu punya kewajiban memberikan pelayanan. Yang paling penting pelayanan. Ya, pelayanan itu sekali lagi tadi ada dua ya, ada civil dan ada civic. Civil service itu yang betul-betul menjadi hak mereka, dan civic itu yang kaitannya dengan surat-surat dan izin itu. Nah, yang sivil itu seperti kesehatan, air bersih, kemudian ya jalan, ya, kemudian ya pendidikan dan sebagainya. Jadi ini hak dan kesempatan orang itu disalurkan melalui pelayanan itu. Itu yang paling penting di situ, sehingga kenapa Presiden bilang bahwa pelayanan publik itu adalah wajah konkret negara hadir. Itu memang paling hakiki. Ya, jadi melayani, kemudian orang itu bisa tumbuh, ya, orang bisa sekolah, orang bisa sehat, orang bisa maju, orang bisa bekerja, gitu. Ya, jadi ini yang paling
itu hampir sama dengan kalau negara itu kan fungsi welfare. Kalau pemerintah kan punya dua fungsi ya, fungsi proteksi dan fungsi distribusi. Jadi welfare ini ditempuh dengan dua-duanya gitu. Dengan fungsi pemerintah baik proteksi maupun distribusi. Distribusi itu yang mendeliver pelayanan publik itu. Proteksi itu melindungi itu ya dengan hukum tadi ya. Jadi proteksi bisa bermakna law and order, bisa juga bermakna welfare. Memproteksi. Jadi misalnya ini ada pelayanan ya, ada kesempatan yang dibuka seluas-luasnya. Orang mau pintar, orang mau sehat, orang mau maju, orang mau berusaha dan sebagainya dibuka seluas-luasnya. Tetapi ternyata di lapangan ada kompetisi. Ada yang kuat, itu yang memonopoli gitu. Ada tengkulak, ada rentenir, ada korporasi gitu. Sehingga ini dimonopoli sehingga yang lemah-lemah itu tidak dapat kesempatan. Nah, oleh karena itu fungsi proteksi itu terutama yang datang dari pemerintah itu yang paling penting memproteksi orang-orang kecil ini dari rampasan elit, rampasan orang kuat, rampasan tengkulak itu diproteksi. Nah ini yang seharusnya kita maknai lagi ya, negara hadir itu ya maknanya baik melayani maupun melindungi yang lemah gitu ya, melindungi petani, nelayan dari rampasan yang gede-gede gitu. Jadi distribusi atau pelayanan itu jalan, tetapi belum tentu akses orang itu bisa baik. Hambatannya banyak. Ya tadi hambatan rampasan atau perburuan rente atau pungli atau apa gitu ya. Nah ini karena itu negara hadir ya melindungi maupun melindungi untuk membuka akses yang setara, yang adil gitu. Kemudian yang kedua ya memberi sesuatu gitu ya dengan distribusi. Gitu. Jadi artinya pelayanan publik harus dimaknai dalam dua pengertian itu. Ya. Nah kemudian itu saya kira fungsi di mana-mana begitu ya. Yang negara memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, negara-negara yang tidak demokratis sekalipun itu juga memberikan pelayanan publik, entah itu Malaysia atau Singapura atau Kuba gitu. Mereka bagus sekali cara melayani orang banyak itu. Kesempatan juga dibuka gitu ya. Cina pun juga demikian ya. Jadi mereka itu totaliter yang kejam gitu ya. Meskipun kekayaan orang itu kan dibatasi gitu ya. Jadi tidak tidak ada kebebasan seperti di negara yang liberal gitu ya. Jadi misalnya seperti upah aja kan ditindas gitu. Tetapi orang-orang yang kaya raya seperti Jack Ma ya dikasih ruang selebar-lebarnya. Memang itu akhirnya ada ketidakadilan juga gitu. Jadi itu prinsip dasar ya kalau pemerintah itu ngomong protection and distribution, lalu negara itu ngomong tentang law and order, dan yang kedua adalah welfare. Welfare dengan pelayanan publik. Jadi ini ketemu nanti dua itu. Nah lalu kalau di Indonesia itu ada satu kata lagi, namanya pembangunan. Pembangunan itu nanti wujudnya proyek. Ya, jadi ini kan kalau di Eropa itu kan pakai welfareism, ya, pakai negara pendekatannya negara kesejahteraan. Nah kalau di kita itu negara pembangunan. Negara pembangunan itu ya akhirnya menimbulkan ketidakadilan juga gitu. Ya, karena demi pembangunan itu negara sangat gencar dan bahkan sering dilakukan itu dengan cara meniadakan, meminggirkan, ya, marginalisasi itu terhadap orang-orang kecil, terhadap rakyat jelata, gitu. Dan pembangunan itu selain dalam bentuk bentuk kapitalisasi ekonomi, gitu,
Misalnya investor menanam saham di mana-mana, itu pembangunan yang paling disentuh atau kesentuh oleh rakyat itu namanya proyek itu. Nah ini saya sudah banyak kritik ya. Kalau kita mau wujudkan negara yang hebat, kalau kita mau wujudkan warga yang bermartabat, itu pendekatannya adalah pelayanan, bukan pembangunan. Itu terkait juga dengan pernyataan Presiden kepada Menteri. Beliau bilang bahwa Menteri itu tidak usah bikin program yang banyak-banyak. Cukup 4, selebihnya adalah pelayanan. Ya. Jadi ini paradoks yang luar biasa. Jadi artinya pembangunan itu sebenarnya tidak memperkuat kenegaraan, tidak memperkuat pemerintah. Tapi itu adalah kerja-kerja teknokrat dan kerjanya sana, ya, lembaga-lembaga internasional. Tidak ada ceritanya pembangunan itu bisa menciptakan kewargaan yang baik gitu. Nah, kalau perkara bangun bangun jembatan, bangun jalan itu hal yang wajar. Tapi yang jadi masalah ini konsep development ini, dan saya akan bahas lebih lanjut mengenai konsep developmentality. Ya, nanti akan saya pakai juga untuk kuliah mahasiswa kami di Magister Ilmu Pemerintahan. Jadi developmentality itu pemerintahan oleh pembangunan. Ya, jadi bukan pelayanan, tapi pembangunan itu yang paling ini. Berbagai macam jenis pembangunan, model-modelnya juga sangat banyak. Termasuk kalau sekarang yang tumbuh berkembang itu namanya pemberdayaan masyarakat. Itu kan sebenarnya adalah sepuhan ya, sepuhan atas konsep development itu. Nanti akan saya bahas berikutnya secara lebih dalam. Ya, jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa yang paling hakiki, yang paling sejati itu tadi melayani dan melindungi, bukan pembangunan. Kalau kita mau membentuk negara hadir yang sejati, yang untuk kepentingan kewargaan, gitu ya. Toh ya sama, yang namanya proyek pembangunan itu kan tidak menciptakan pekerjaan yang permanen bagi orang banyak itu. Saya menilai bahwa pekerjaan itu yang paling penting di dalam kewargaan, hak dan kewajiban. Orang bekerja itu ya hak tapi sekaligus juga kewajiban. Jadi kita ngomong kewargaan itu bukan hanya soal legal identity atau identitas legal gitu, tetapi itu seharusnya udah lewat itu ya. Memang ada ya masalah seperti ada orang yang berkewarganegaraan ganda tapi memenangkan pemilihan kepala daerah, itu kan secara hukum udah gugur gitu ya, udah jelas gitu ya. Tapi yang paling hakiki ya orang itu bekerja. Ya. Bekerja gimana caranya? Ya bisa juga dengan cara mandiri berusaha, bisa juga negara menciptakan itu, ya, sehingga kan lalu ada memberikan kesempatan bagi pengusaha. Ayo silakan. Kalian berusaha berkembang, karena dengan berusaha itu lalu bisa menciptakan pekerjaan bagi orang yang lebih banyak itu. Nah ini prinsip dasar mengenai negara hadir dengan cara pandang yang satu namanya law and order, yang kedua adalah welfare, itu dihubungkan dengan fungsi dasar pemerintah yaitu distribusi dan proteksi, yang ini sudah bolak-balik saya omongkan. Dan kemudian yang ketiga, lalu siapa yang seharusnya menghadirkan negara itu? Ya tentu saja ya pemerintah sama aparat negara itu. Dua sisi itu ya. Pemerintah ini wilayah politik, termasuk wakil rakyat. DPR ini wilayah di situ. Karena mereka itu kan ruang pemerintahan mereka. Ada di ruang pemerintahan. Jadi pemerintah itu dinamis. Setiap 5 tahun ada proses pembentukan pemerintah dan pemerintahan. Kalau negara ini kan relatif permanen. Paling tidak ya aparat sipil negara, TNI, Polri dan sebagainya itu kan mereka lebih lama. Ya. Jadi ini dua ini ya.
Dan memang yang paling utama itu kan namanya pemerintah, bukan sekedar pemimpin. Saya sudah berbicara ya tentang kepemimpinan pemerintahan dan nanti saya akan berbicara juga dengan tema khusus berjuang menjadi pemerintah. Pemerintah itu dimandati oleh rakyat, milik rakyat. Itu. Sehingga ini kan saya sering menggambarkan gini, satu rakyat, dua pemerintah, negara, warga. Ini kan empat ini. Kalau warga berkumpul dan sebagainya itu namanya masyarakat. Tapi intinya warga ya. Selain ada community, yang community ini kan bisa desa. Ya paling tidak di sini kan ada di paling ujung yang sana itu kan ada warga, ada civil society, ada masyarakat ekonomi, itu ada community, entah komunitas masyarakat adat atau desa. Ya. Jadi mereka itu secara ideal itu dilayani dan dilindungi oleh negara, ya kan gitu. Nah rakyat itu punya daulat, ya. Ada kalau dalam pelajaran sistem politik ada input ya. Mereka memberikan dukungan, mereka memberikan tuntutan gitu, itu kepada pemerintah. Ya. Lalu pemerintah bersama wakil rakyat itu bekerja kalau dalam sistem politik atau saya sebut sebagai proses memerintah. Input politik, proses memerintah, output administratif. Output administratif itu antara pelayanan, yang paling penting pelayanan. Nah ini dikerjakan oleh negara. Pemerintah bersama DPR itu kan membuat hukum, melakukan pembentukan hukum. Tugas utama DPR sama pemerintah itu adalah memerintah negara. Itu yang paling dekat. Memang pada akhirnya pemerintah juga akan memerintah warga, mengatur perilaku warga, misalnya dengan cara misalnya PSBB, PPKM, kemudian vaksinasi dan sebagainya gitu. Tapi maknanya pengaturan itu tadi dalam rangka untuk proteksi dan distribusi misalnya. Ya, jadi distribusi vaksin didistribusikan, tapi juga diproteksi jangan sampai ada orang yang misalnya itu membangkang tidak mau divaksin. Karena kalau orang itu tidak mau divaksin itu bisa merugikan orang lain. Atau dengan cara masker dan sebagainya, pembatasan itu ya itu kan dalam rangka untuk proteksi, jangan sampai orang itu berbuat seenaknya lalu merugikan pihak lain gitu. Karena orang itu kan hanya memikir dirinya sendiri misalnya. Oh saya baik-baik kok aman kok tidak ada masalah gitu. Ya lalu nggak mau pakai masker ya. Padahal masker ini kan sebenarnya kalau menurut saya ini perspektif saya ini kan untuk public interest. Jadi supaya itu tidak merugikan pihak lain. Ya. Jadi bukan semata-mata menjamin kebebasan orang per orang, tapi jangan sampai kebebasan ini merugikan atau mencelakakan pihak lain. Itu saya kira semua orang udah tahu ya, meskipun ya akhirnya dalam praktek orang tidak ngerti juga gitu ya prinsip-prinsip seperti ini gitu. Ya. Jadi yang paling pertama ya negara itu harus dihadirkan. Misalnya ada rente, ada perampasan, ada ketidakhadiran, ya pemerintah yang memaksa, pemerintah yang memberikan instruksi. Sehingga mengapa Presiden memberikan instruksi kepada jajaran birokrasi, jajaran Polri, jajaran TNI, ya memang begitu gitu ya. Karena Presiden itu kepala pemerintahan, dia sebagai pemerintah. Jadi ya dengan hukum, dengan undang-undang cipta kerja atau apalah undang-undang yang lain itu tujuannya adalah untuk menghadirkan negara. Ya. Negara itu yang memang bisa dianggap gede negara Indonesia gitu, tapi negara dalam sehari-hari ya aparat itu. Saya sering sebut aparat itu adalah the real state, negara yang nyata itu di situ. Jadi kalau negara hadir itu wujudnya pelayanan publik, maka the real atau negara yang konkret itu ya aparat itu. Dan aparat itu tugas yang paling utama adalah memberikan pelayanan publik kepada warga. Jadi ini pemerintah, makanya kita butuh pemerintah itu harus kuat, harus strong gitu ya. Harus powerful government gitu ya.
nanti kita akan bahas ya mengenai sesat pikir orang memahami pemerintah itu. Jadi pemerintah itu bukan birokrasi, ya birokrasi bukan pemerintah. Negara sama pemerintah itu harus dibedakan karena memang negara itu relatif statis begitu ya. Pemerintah itu dinamis dan tugas pemerintah dimandati oleh rakyat supaya negara itu hadir. Ya, jadi kalau rakyat itu kan tukang luntut, tukang memberi mandat, kalau warga itu kan beneficiary istilahnya, penerima manfaat gitu. Jadi rakyat itu tidak bisa berbuat salah gitu ya, tidak bisa berbuat salah ya, meskipun ini nanti akan saya diskusikan juga ya mengenai rakyat ini ya, secara khusus ya. Ya kalau warga itu tadi hak dan kewajiban, ya hak dan kewajiban warga itu yang itu dilayani dan dilindungi oleh negara, dan pemerintah itu memastikan negara hadir untuk itu. Ya entah dengan kehendak politik maupun dengan hukum gitu ya. Itu secara prinsip begitu. Nah kemudian yang aparat, yang birokrasi itu ya mereka memang dititahkan orang jadi PNS, jadi aparat sipil negara itu mandat utamanya selain untuk mempersatukan bangsa, mereka itu melayani orang banyak itu. Saya sering menyebut bahwa birokrasi itu Republic Guardian, penjaga republik. Ya, penjaga republik ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Plato, penjaga, guardian. Ya. Jadi republik yang mereka jaga itu, sehingga mereka selain punya kompetensi keterampilan, itu hakikatnya itu di situ public interest, kepentingan publik itu atau kepentingan republik itu mereka yang menjaga. Sehingga ini memang hakikatnya di situ ya, yang harus diajarkan, bukan sekedar manajemen pelayanan sektor publik, bukan itu ya. Nanti perkara inovasi itu silakan ya. Tapi pemerintah itu memang harus dengan cara politik dan hukum itu menghadirkan supaya aparat ini betul-betul bekerja untuk melayani. Silakan ya, kalau ada inovasi dari sisi alat gitu ya, misalnya satu pintu atau satu atap atau satu apa, itu kan namanya itu kan teknologi dan metode, itu soal cara ya, soal cara. Tapi hakikatnya kalau bagi ASN atau bagi aparat sipil negara atau bagi pegawai negeri sipil, mereka itu adalah penjaga republik, penjaga kepentingan publik. Kepentingan publik tadi sudah jelas bahwa mereka ya melayani orang per orang, tapi jangan sampai kepentingan orang itu merugikan yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, imparsial ya. Imparsial itu ya semuanya punya hak yang sama. Bukan berarti lalu yang juragan, yang korporasi itu nanti punya privilege, punya hak istimewa, lalu yang rakyat jelata itu dihambat. Ya, itu namanya bukan penjaga republik, tetapi sebagai anteknya tengkulak, anteknya juragan, kan begitu. Nah ini kan banyak ya yang jadi antek-antek juragan itu kan banyak banget gitu. Ya kalau penjaga republik itu tadi, ini yang saya kira harus ditekankan ya. Jadi PNS, aparat sipil negara, polisi, tentara, hakim, jaksa, itu adalah Republic Guardian. Ya, jadi artinya meskipun pemerintahnya agak kisruh begitu ya, karena macam-macam ya, tetapi yang namanya ini Republic Guardian ini ya terus menerus itu. Sekali lagi ini tidak mempersoalkan demokrasi atau atau autokrasi. Intinya adalah penjaga republik itu sama juga sebagai penjaga kepentingan warga atau penjaga pemerintahan warga. Meskipun mereka tidak secara langsung berasal dari rakyat, berbeda dengan wakil rakyat, berbeda dengan pemerintah, tetapi hakikatnya bahwa birokrasi ASN itu satu sebagai penjaga republik, kedua dia sebagai pemegang mandat pemerintahan warga yang tugasnya adalah untuk melayani kepentingan publik dengan prinsip-prinsip yang adil, yang imparsial dan seterusnya. Jadi mereka juga harus hadir. Nah,
Gimana cara menghadirkannya? Ya itu sebenarnya sudah janji, sudah sumpah gitu ya. Itu spiritual banget, itu ibadah banget itu. Begitu orang diangkat jadi orang berseleksi itu, orang-orang mengikuti seleksi jadi PNS itu kan boleh lah kalau mereka mau mencari nafkah itu manusiawi. Tapi hakikatnya itu taken kontraknya itu, janji sumpahnya itu adalah menjaga republik dan menjaga pemerintahan warga.